Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat tahun baru. Kita mau yakin dan percaya terus bahwa di tahun yang baru penyertaan Allah senantiasa ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita, ibadah perdana di tahun 2025. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau renungkan kasih yang terindah yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karya terbesar yang Allah sudah nyatakan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Terbesar
sekali lagi kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Hati yang mulia. Hanya ku temukan di Yesusku. Ini kami naikkan pujian syukur kami Tuhan. Haleluya. Selalu setia padaku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Amin. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus sedang mengasihi. Karya terbesar. Amin. Haleluya. Inilah karya terbesar bagi kita. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, dan ku hargai. Oh Yesus, Yesus sedang mengagumi. Yesus sedang mengagumi. Yesus sedang mengagumi. Haleluya. Terima kasih buat karya terbesar-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu hingga saat ini Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh hadir di rumah Tuhan. Kami boleh sebentar memuliakan nama-Mu. Ini semua kasih karunia-Mu. Kami akan balas kasih karunia-Mu dengan pujian kami, dengan penyembahan kami, dengan ucapan syukur kami. Bekerjalah, bertahtalah di atas pujian kami. Umat-Mu di tempat ini siap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Sekarang keselamatan itu tiba bagi kita. Dan oleh darah domba. Haleluya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya dan akan dilemparkannya pada pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya
bahkan sekarang keselamatan itu tiba. Amin. Dan tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena tak dilemparkannya darah benar wanita. Oleh darah haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita. Ya, iblis dikalahkan, amin. Kuasanya dihancurkan, dihancurkan oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba, oleh darah Anak Domba. Haleluya. Puji Tuhan, ini kemuliaan bagi Allah kita. Kita sudah dimenangkan, dimerdekakan oleh darah Anak Domba. Karena kuasanya, kasihnya tidak terukur bagi kita. Mari bersukacita, saya undang bangkit berdiri, haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya. Katakan sekali lagi, kasih setiamu besar selamanya. Mari bersama-sama bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Amin, haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya. Ya, kasih setiamu besar selamanya. Mari bersama-sama bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau terus bersyukur, kita terus memuji Tuhan karena kasih setia Allah besar dalam hidup kita. Kita akan beri persembahan yang pertama buat Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang sempurna mengasihi kita. Mulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, sampai naik ke surga. Dia adalah Allah yang sempurna. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Kita mau katakan Tuhan, Kau Allah yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan yang sempurna.
setiap kami menikah dengan roh. Katakan sekali lagi, Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Mujizat menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku mengenali hidup menggenapi firman-Mu. Haleluya. Kami mau nikmati tanda-tanda mujizat setiap hari Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita akan bersama masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Miseno berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan kepada hamba-Nya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, sungguh kami amankan Bapa, bahwa Engkau Allah yang begitu sempurna Tuhan. Baik dalam setiap rencana-Mu Tuhan, baik dalam setiap karya-karya Allah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Sungguh kami akui Tuhan, kalau kami hidup hanya oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah dalam kehidupan kami boleh mempunyai komitmen Tuhan. Dalam kehidupan kami mau belajar untuk menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mau belajar hidup Tuhan seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pada saat ini Engkau juga Allah yang ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau Allah yang menilik setiap hati kami jemaat yang hadir pada saat ini Tuhan. Tuhan, di mana sebentar Bapa kami bersama jemaat-Mu, kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mau buka hati kami ya Tuhan untuk firman-Mu. Berikan kami hati yang mengerti, berikan kami hati yang paham akan setiap firman-Mu. Sehingga setiap firman yang kami terima, firman yang hidup boleh benar-benar hidup dalam kehidupan kami dan boleh memotivasi dalam kehidupan kami. Untuk kami lebih lagi, lebih mengerti akan setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, segala hormat dan kuasa-Nya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan kesambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Allah atau renungan firman Allah, untuk kita masuk dalam
sakramen perjamuan, saya akan mengundang yang berulang tahun di bulan Januari. Ada 11 ya. Kalau ada semua ya puji Tuhan ya. Yang ada langsung ke depan saja ya. Ada 11, 1 Ibu Jumayah, 2 Bapak Ari Nowo, 3 Ibu Vera, 4 Bapak Yance, 5 Saudara Mikhail, 6 anak Naomi, 7 anak Yepta, 8 anak El, 9 dari Ovi, 10 Ibu Salamah, 11 Bapak Sugianto. Dipersilahkan ke depan, jemaat saya undang bangkit berdiri. Yang ada kita akan angkat bersamamu Bapak. Haleluya. Di tahun 2025 kita berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Bersamamu Bapak. Haleluya. Kita akan berdoa global saja. Haleluya. Haleluya, berkat-Mu sama Bapa. Ku lewati semua. Haleluya. Berkenanan-Mu ya. Biar Yesus yang bertindak, Kau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi anugerah-Mu besar. Haleluya. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berulang tahun di bulan Januari, selama 1 tahun 2024 Tuhan pelihara. Saya percaya dan yakin masuki tahun baru 2025 ini, Januari, 5 Januari 2025, Tuhan Engkau pasti menyertai sepanjang tahun. Baik, oh haleluya, bulan berganti bulan yang berulang tahun sepanjang tahun ke depan ini ya Bapa, Engkau tetap memelihara, tetap memberkati, tetap melindungi, tetap menjagai. Satu persatu hamba-Mu tidak sebutkan, yaitu yang berulang tahun, tapi yang hadir di depan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan, kesehatan, bahkan seluruh hidup yang berulang tahun di pagi ini diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Engkau ya Bapa. Puji syukur, hormat bagi kemuliaan-Mu mulai hari ini dan seterusnya yang berulang tahun pagi hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan bersama menyambut kebenaran firman Allah. Urapan kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kami bersama, jemaat-Mu dan kami hamba-Mu yang menyampaikan. Tidak ada kelebihannya. Kami mau belajar bersama ya Bapa. Dengan pertengahan nanti ibadah sampai selesainya, kami mohon kuasa Roh Kudus, baik utansi sakramen perjamuan kudus pun boleh berjalan karena pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan jemaat-Mu yang berulang tahun, jemaat-Mu yang sudah hadir pagi ini, kami memberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus, mulai pagi ini, seterusnya dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Di Tuhan, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.
kita semua. Di Tuhan ya, Tuhan baik ya. Juga saya ucapkan yang mungkin tutup tahun, buka tahun tidak hadir, yaitu tahun baru atau mungkin ya hari-hari seterusnya. Ya. Dan sampai sekarang 5 hari sudah kita jalani ya. 1 yaitu hari Rabu, sekarang hari Minggu ya, tanggal 5 Januari bulan 1 2025. Tanggalannya belum ada ya, belum punya ya. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam renungan firman Allah. Sebelum masuk di dalam perjamuan ini, kita akan belajar bersama-sama ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan membuka di dalam Alkitab kita masing-masing, di dalam kitab Nabi Yesaya. Saya ambil dalam Perjanjian Lama. Kitab Nabi Yesaya 40 kita temukan bersama-sama dengan ayatnya yang ke-10. Kitab Nabi Yesaya 40 ya. Kitab Nabi Yesaya 40 dengan ayatnya yang ke-10 kita akan baca bersama-sama dan kita akan lihat kebenaran firman Allah bersama-sama. Sudah? Saya tunggu yang kalau belum, kalau sudah kita akan baca bersama-sama hitungan 1 sampai yang ke-3. Yesaya 40 ya. Bukan 40, 41 maksud saya ya, salah ya. Yesaya 41 ya, di dalam ayatnya yang ke-10 tapi saudara pasti memahami ya. Yesaya 40 ayat 40 enggak apa 10 enggak begitu bunyinya ya. Ayat pasal 41 ayat yang ke-10 1, 2, 3. Janganlah takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan ya. Saya tulis di sini ayatnya benar 10 tapi pasalnya 40 ya. Benarnya 41 ya. Maaf, Yesaya 41 dalam ayat yang ke-10 saya akan bagi 4 ini ya. Yang pertama, saya percaya di tahun yang baru ini ya, yang pertama penyertaan Tuhan ya, di tahun 25 ini ya, ada di dalam hidup kita ya. Percaya ya, saudara ya, harus percaya. Penyertaan Tuhan ya, di tahun 2025 ini ada di dalam hidup kita. Yang kedua, hidup ini jangan sampai dikuasai ya, perhatikan. Hidup ini bagian 2 jangan sampai dikuasai oleh kebimbangan ya, keragu-raguan dan kecemasan dan rasa kekhawatiran. Ya, sebab di situ bagian 2, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yang ketiga dikatakan aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Yang ketiga, Tuhan pasti ya, meneguhkan iman kita ya, dan Tuhan pasti menolong kita. Ya, amin ya saudara ya. Yang keempat, meneguhkan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, ya, tangan kanan Tuhan,
dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 4, Tuhan yang memegang tangan kita dan dibawa kepada kemenangan. Kalau kita baca ayat ini, saudara, semua ini merupakan tanda tanya di depan kehidupan saudara semua. Kenapa saya katakan itu suatu tanda ya, pertanyaan yang ada di depan hidup saudara dan saya. Kita pun tidak tahu persis di tahun 2025 ini apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita jalani ya. Kalau saya katakan apakah kita nanti ke depan ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 1 tahun, apakah saya berhasil, beruntung, apa gagal? Suatu tanda tanya, suatu pertanyaan. Sebab di sini dikatakan 1-4 tadi, ya, kita harus pegang janjinya Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tangan Tuhan tidak singkat. Penyertaan Allah dan kita pun tidak pernah ditinggalkan. Selama 1 tahun 2024 Tuhan menyertai dengan indahnya. Saya percaya ya, di tahun 2025 ini sepanjang tahun ke depan Tuhan pun juga sama penyertaan Allah seperti yang dikerjakan 2024. Ya. 2025 kita bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada judulnya Om, ada. Ya. Judulnya ada. Ya. Judulnya Berjalan bersamamu Tuhan. Kita berjalan bukan sendirian ya. Dengan judul atau tema pagi ini berjalan bersamamu Tuhan. Jadi tidak usah takut, tidak usah bimbang, tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Rasa takut itu kira-kira cepat hilang apa terus masih ada menghantui dalam kehidupan kita? Terus ada apa masih apa terus hilang lenyap itu? Bisa apa enggak, Dara? Bisa terus hilang apa enggak? Rasa takut itu. Jujur, tidak. Saudara dan saya manusia ya. Takut ya. Takut kayak nanti usaha saya enggak berhasil. Takut anak saya nanti sekolahnya, kuliahnya ya untuk meneruskan atau mencari pekerjaan dapat mendapatkan pekerjaan apa tidak, itu yang seringkali menghantui. 1-4 tadi jangan sampai bimbang ya, supaya kita tidak dihantui ya oleh rasa khawatir dan takut dan bimbang tadi. Sebab di sini dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Allah itu dekat apa jauh sama saudara dan saya tanya. Ya. Saya tanya, dekat saudara. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong buka jalan. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab seruan doa kita. Tuhan saya takut, saya khawatir. Tuhan tolong berikan hati ini rasa tenang. Ya. Bukan rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut, tapi rasa tenang. Tuhan itu dekat, saudara. Ya. Tuhan dekat kepada saudara dan saya. Tuhan tidak jauh kepada saudara dan saya. Sebab di sini dikatakan, janganlah bimbang. Ya. Janganlah bimbang. Ya. Yang kedua tadi, sebab aku ini Allahmu. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahku. Yang duduk pagi ini ada pikiran yang bimbang, enggak? Jujur.
Jujur, ada. Saya pun juga ada. Sebab kita kembali, kita masih manusia biasa. Rasa takut ada, rasa bimbang ada. Ya. Ayat ini apa ya? Lebih baik tidak ditulis saja. Kalau rasa bimbang, takut, ya, khawatir, cemas itu ada. Ya. Di sini dikatakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dengan ketakutan, dengan kebimbangan, aku akan meneguhkan imanmu, ya, hatimu, ya, dan akan menolong engkau. Yang keempat tadi, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Saudara lihat Alkitab saudara masing-masing, tangan kananku, ya, kanan agak ada sedikit jarak, huruf kecil apa huruf besar Alkitab saudara? Di HP saudara, ya, huruf besar, berarti di tanganku, tangannya Tuhan Yesus Kristus, ya. Ya katakan, aku akan dikatakan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan kita menyerah di tahun 2025 apapun yang terjadi, ya. Mungkin kita alami ya saudara ya, kita aduh rasanya kayak cemas, rasanya kayak putus asa, rasanya kayak enggak bisa meneruskan, ya. Tapi kalau kita ingat judul firman Allah atau yaitu firman yang kita baca tadi, kita tidak sendirian. Berjalan bersamamu Tuhan. Kita takkan goyah, ya. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Bagian 4 tadi, Tuhan yang memegang tangan kita dan dibawa kepada kemenangan. Jangan kita menyerah, ya. Jangan kita menyerah dan juga jangan kita kalah. Tapi kita maju terus, berjalan terus bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara, ya, tidak berjalan bersama dengan Tuhan, kalau saya tidak berjalan bersama dengan Tuhan, tidak mampu. Ya. Satu, saya tidak berjalan dengan Tuhan, tidak kuat. Ya. Tentunya sama, saudara, ya. Jemaat yang saya kasih di Tunggul Permanu, baik itu dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda remaja, kaum nenek kakek, kaum bapak ibu, tanpa berjalan bersama dengan Tuhan dan hidup ini tanpa kita jalani bersama dengan Tuhan tidak kuat. Saudara dan saya tidak bisa, ya. Jujur, saudara dan saya tidak mampu. Tetapi kalau firman Allah mengajak kepada kita pada pagi hari ini, tetaplah kuat, tetaplah teguh, ya. Tetaplah kokoh, ya. Dan kita tetap setia meminta kepada Tuhan. Sebab ayat bagian 4 tadi, Tuhan yang memegang tangan kita dan kita dibawa kepada kemenangan. Surat Rasul Paulus menulis, saudara. Surat Rasul Paulus menulis. Kita tandai atau kita tinggal sejenak. Yesaya 41 dalam ayat yang ke-10 ini. Kita lihat tulisan Rasul Paulus yang terdapat di dalam 1 Korintus 15:58. Nanti kita baca, kita temukan bersama. Surat 1 Korintus 15. Saya tunggu sampai ketemu supaya kita diberkati bersama-sama. Tidak boleh kesusu ya hamba-hamba Tuhan, baik semua pelayan di sini. Kita melayani, ya, jemaat mungkin yang sudah tua, ya, pelan-pelan kita sampai sabar menunggu, ya.
menunggu untuk kita baca bersama seperti pada pagi ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ini surat Rasul Paulus, kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita mendapat upah, ya. Kita mendapat warisan, ya. Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus, berdirilah teguh. Ya. Dikatakan ayat ini, karena itu Paulus sering memakai kata saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi jemaat di Korintus pada waktu itu saudara-saudaranya Paulus yang dikasihi oleh Paulus, dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya ditulis ayat ini menghibur jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku yang kekasih, ajakannya apa, saudara? Berdirilah teguh, jangan goyah. Berdirilah kuat, berdirilah kokoh, berdirilah tegak, jangan mudah digoyahkan, jangan mudah diombang-ambingkan oleh hal-hal yang ada di dalam dunia atau kuasa setan, kuasa iblis. Ya katakan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Perhatikan, sebab kamu tahu, sebab saudara tahu mengerti bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, seperti pagi hari ini, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, jerih lelah kita, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus dilakukan sama jemaat di Korintus, diterapkan, dikerjakan supaya mereka mendapatkan suatu hasil, dan di dalam semuanya menuju kepada keberhasilan, bukan menuju kepada kegagalan. Sebab apa? Tetap memiliki pendirian dan iman yang teguh. Jemaat di tempat ini, Bapak Ibu dan sekalian yang kasih, kita ngadai iman yang kuat, ngadai iman yang kokoh. Maka panjenengan lan kawula tetap berdiri teguh. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Di sini dikatakan bagian tengah saja, yang saya katakan bagian tengah saja. Berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan sampai kita digeser, ya. Iman kita, kerohanian kita, hidup kita dialihkan sesuatu hal yang ada di dalam dunia ini, tapi kita tetap kuat, kita tetap kokoh. Sebab apa? Di sini dikatakan dalam ayat ini, kita tetap berdiri, ya, tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan dan di dalam iman, dan jangan gampang goyah. Bagian tengah ini dikatakan, ayat ini mengatakan jangan, ya, berdirilah teguh, jangan goyah. Kita tetap kuat. Kalau saudara dan saya tetap tegak, saudara dan saya tetap kuat, saudara dan saya tetap kokoh, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita, ikutilah firman Tuhan. Ikutilah apa yang firman Tuhan katakan. Ikutilah, yaitu tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus,
Suratan Rasul Paulus kepada jemaat di YPDI Tunggul Permanu, berdirilah teguh, jangan goyah. Itu harus kita dasari apa cara? Berdiri teguh, berdiri tegak itu harus kita dasari dengan iman, saudara dan saya. Kita dasari dengan kepercayaan kita. Tanpa kepercayaan kita, tanpa iman kita, tanpa pengharapan kita kepada Tuhan, tidak mampu, saudara. Saudara dan saya tidak kuat. Saya pun pribadi tidak kuat. Jemaat di tempat ini pun tidak kuat. Itu sebabnya Rasul Paulus menekankan, berdirilah teguh, jangan goyah. Tetap berdiri berarti tetap kuat, tetap tegak, tetap teguh di dalam Tuhan. Kita akan menyontoh, ya, imannya siapa yang tetap kuat. Dan iman itu diwariskan kepada saudara dan saya. Iman itu ditularkan kepada saudara dan saya. Kita akan lihat imannya siapa. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Surat Ibrani pasal yang ke-11. Kita tinggal sejenak. Temukan dulu Ibrani 11. Ya. Kalau sudah ketemu, kita baca ayatnya bersama-sama. Ayat 1. Gampang ya, gampang dicari. Ibrani 11 setunggal welas ayat setunggal 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang terbukan, dari bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Ayo kita lari kepada tokoh Alkitab. Imannya siapa kira-kira yang tetap kuat diwariskan kepada anak-anaknya? Imannya Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak anak-anak. Siapa anak-anaknya? Saudara dan saya. Jadi imannya Bapak Abraham diwariskan, ditularkan kepada saudara. Bapak Abraham tidak gampang goyah. Bapak Abraham tidak gampang bimbang. Ya. Sebab Bapak Abraham mempunyai dasar yang kuat. Bapak Abraham memiliki dasar yang teguh. Bapak Abraham memiliki dasar yang kokoh. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dilakukan oleh Bapak Abraham, dikerjakan oleh Bapak Abraham, bahwa saudara dan saya adalah kalau Bapak Abraham adalah bapak orang percaya. Dan saudara dan saya adalah anak-anaknya Bapak Abraham. Kita pun harus yakin, harus percaya supaya kita tetap kuat. Janganlah takut, ya, kitab Nabi Yesaya. Janganlah bimbang. Surat Korintus katakan, berdirilah teguh, berdirilah kokoh, berdirilah tegak di dalam Tuhan. Lalu kita diteguhkan dalam Ibrani 11 ayat setunggal. Kita harus memiliki dasar pondasi iman yang kuat untuk menghadapi di tahun 2025. Apa yang akan terjadi tahun 2025? Kita kan belum tahu. Ya. Panjenengan kawula sedaya, panjenengan sedaya belum bisa memastikan apa yang akan terjadi, apa yang harus terjadi. Dan apa yang terjadi atau mungkin sudah terjadi di dalam keluarga kita masing-masing
yang kita hadapi selama masuki 5 hari ini, terjadinya para kinasih hal-hal seperti ini harus kita atasi dengan iman. Satu, saudara, kalau saudara punya iman, punya dasar yang kuat, punya dasar yang kokoh, itu yang membangkitkan semangat kita. Bukan kendor, saudara, bukan loyo. Waduh, rasa-rasan aku di tahun 2025 arep ibadah. Kalau jangan, kita harus tambahkan seperti yang berkhotbah hari Minggu, aku kepingin setia. Sama, saudara, jemaat di Tunggul Permanu, saya mau berusaha juga kepingin setia. Di tahun 2024 mungkin kita 1 bulan, ada yang 4 minggu, ada yang 5, saya cuma ibadah 1 kali atau mungkin 2 kali. Berarti sing bolong mau 5 minggu kan 3 kali sing bolong, sing ngetong. Dikembalikan. Ini ajaan firman Allah, iman kita iman yang berkualitas, iman yang bertumbuh. Saya akan bacakan ayat ini dan saya tulis di dalam ayat 1 Ibrani 11 ayat pertama tadi, mengingatkan kepada jemaat GPDI Tunggul Permanu, perhatikan, supaya tetap kuat, 1, tetap teguh, 2, tentunya teguh di dalam Tuhan, dan di dalam iman yang teguh dan memiliki iman yang kokoh dan kuat. Kita harus memiliki dasar yang kuat. Dasarnya apa? Percaya. Lalu tidak lain adalah iman kita, dan kita harus memiliki iman yang tangguh. Tadi kokoh, ada teguh. Kita harus memiliki iman yang tangguh di dalam Tuhan. Kita harus memiliki iman yang tangguh, sebab di sini dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi imannya Bapak Abraham, kita sebagai anaknya, mari kita juga pegang imannya Bapak Abraham. Kita pegang. Bapak Abraham orang yang kuat. Bapak Abraham adalah orang yang memiliki iman yang tangguh. Bagian akhir saya tulis tadi, diperhatikan bahwa kita harus memiliki iman yang tangguh di dalam Tuhan. Kita memiliki iman yang kokoh, yang teguh, yang kuat, iman yang tangguh, itu yang Tuhan harapkan di dalam hidup ini. Terus bagaimana? Apakah kita ada di dalam kelemahan? Jangan. Kita harus semangat. Kita harus bangkit iman rohani kita, baik secara tubuh jasmani kita, untuk kita ibadah seperti pagi ini, tanpa kekuatan yang dari Roh Kudus, secara tubuh jasmani ini kita mengerjakan dalam ibadah kayak aras-arasan, kayak malas. Sebab apa? Kita tidak mampu, tidak kuat. Tetapi oleh karena Tuhan memberikan iman kepada panjenengan lan kawula, sumangga kita lakukan, kita kerjakan bersama, bahwa iman itu yang mendukung dasar kepercayaan kita kepada Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 1 ini. Ibrani 11 ayat yang setunggal niki, setunggal welas ayat 1 ini, imannya tidak pernah goyah. Imannya Bapak Abraham ditularkan kepada anak-anaknya. Tidak lain adalah saudara dan saya.
diwariskan kepada saudara dan saya supaya kita tetap kuat. Lari ke 1 Korintus 15 ayat 58 tadi, tetap kokoh, tetap berdiri teguh, dan tetap kuat. Ini yang mendasari iman kita. Saya katakan sekali lagi, mungkin keimanan kita, kesetiaan kita secara ibadah lahiriah yang kita kerjakan seperti pagi hari ini. Aku sibuk, aku kayak ngetongi ya. 1 bulan 4 minggu itu ya kalau bolong 1 kali atau ngetong 1 kali tidak apa-apa. Lalu 1 bulan full ngetong tidak muncul, tidak ibadah. Bulan berikutnya, ya seperti contoh sekarang Januari, Februari 1 bulan tidak muncul. Maret 1 bulan tidak muncul. April 1 bulan tidak muncul. Mei muncul 1 kali. Saudara, banyak ngetongnya. Tuhan menolong dalam kehidupan kita, tidak pernah ngetong. Setiap hari Tuhan menolong saudara dan saya. Setiap hari Tuhan memberi makan kepada kita. Entah apapun yang Tuhan bisa lakukan. Mari, monggo kita kerjakan bersama-sama. Semua kalau kita kerjakan baik. Kalau kita kerjakan semua itu indah ya. Rencananya Tuhan itu indah dan kita sertai berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu Bapa. Itu kita pasti mendapatkan suatu keindahan. Ya. Kalau saya ajak dalam Ibrani 11 ayat 1 ini mengingatkan supaya jemaat di PPDI Tunggul Permanu tetap memiliki iman. Kepastian itu ada. Ya. Dalam hidup ini saya memiliki kepastian. Ya. Saya mau tetap setia bahkan melebihi di tahun 2024 saya lebih setia lagi. Mari kita ya, saya mengajak lewat firman Allah dan firman Allah ini yang mengajak kepada saudara semua, bertambahlah setia, bertambahlah teguh, bertambahlah kuat. Kalau kita teguh, kita kuat, kita kokoh dan kita memiliki iman yang apa? Terakhir dalam Ibrani tadi, memiliki iman yang tangguh, memiliki iman yang berbobot. Kalau iman yang tangguh, ya, iman yang tangguh, lalu iman yang berbobot di dalam Tuhan semua. Ya, Tuhan Yesus Kristus yang mengerjakan, yang melakukan itu pasti baik, ya, itu pasti indah. Ya. Pujiakan nama Tuhan. Lewat renungan, ya, renungan di tahun 2025 di minggu pertama tanggal 5 Januari bulan 1 ya, 2025 ini mari kita selalu ingat, oh yo firman Tuhan di minggu pertama perjamuan kita harus memiliki iman. Wis lah, ya, entah itu kita senang, entah itu kita susah, entah itu kita aras-arasan ya, entah kadang-kadang kita waduh kayak tidak mampu jalani hidup ini, lalu iman kita bangkit, iman kita semangat, ya. Ayo tetap kuat, ayo imanmu ya, bertindak. Ya. Kalau iman kita bertindak, ya, seperti iman yang diwariskan kepada kita, imannya Bapak Abraham, iman yang tangguh, ya, iman yang kuat, iman yang tegak. Ya. Mari kita harus memiliki juga bersama-sama iman yang kuat. Pujiakan nama Tuhan. Saudara, kalau kita jalani hidup ini bersama Tuhan, sekarang saya
akan sebelum masuk di dalam doa, apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Selama 1 tahun saudara pasti sudah diberkati oleh Tuhan. Selama 1 tahun 2024 saudara pasti dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Pekerjaannya, rumah tangganya, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, semua Tuhan pasti melindungi, menjagai, jangan khawatir. Di tahun 2025 ya, ada banyak masalah ya, banyak sakit penyakit ya, yang kita hadapi ya, di tahun 2025 ya. Seperti Bapak ya, kekasih kita Bapak Tasiman yang belum juga kunjung sembuh ya. Baik Kosyang supaya Tuhan yang memulihkan. Tadi malam solusi di samping saya. Apa Mbah? Saya bilang, apa Mbah? Dodo saya itu loh, yang kiwo itu loh. Memangnya dokter bilang jantung itu di dada yang kiri. Loh, lah kok dodo itu moro-moro panas, moro-moro napas itu kayak, ya dikatakan kayak berat lah. Cuma saya bilang, saya bilang gitu. Apa Mbak Kong? Dodo saya, ya enggak, sepertinya ya aman-aman saja, biasa ya. Tapi itu moro, maksung gitu. Moro ini, saya cuma katakan, Tuhan tolong. Lalu saya katakan, darah Yesus. Ya. Tuhan tolong dan darah Yesus. Jadi jemaat di Tunggul Permanu ini dari anak-anak sampai kaum muda remaja, bapak, ibu, nenek, kakek, jangan lupa sebelum tidur selalu mendoakan saya. Saya pun juga tidak lupa selalu mendoakan jemaat. Baik jemaat yang masih muda, jemaat yang sudah lansia, yang sudah usia-usia lanjut, saya tetap ingat ya, supaya Tuhan menolong. Tuhan itu mengasihi dalam hidup kita. Sepanjang tahun ini kita jalani bersama Tuhan ya. Jangan kita jalani hidup ini sendirian ya. Tapi kita jalani hidup ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Lewat renungan ini tinggal saudara yang melakukan, yang mengerjakan semua musik untuk maju, untuk bersama-sama depan. Ini pujian hampir mirip-mirip dengan Yesaya 41 ayat yang ke-10. Apa saudara? Kira-kira saudara ingat pujian ini? Ya. Kutak, ya. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang dan seterusnya. Haleluya. Kita angkat pujian ini dengan kasih Kristus, berdiri bersama-sama jemaat. Haleluya. Haleluya. Kita mohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ku tidak takut. Haleluya. Sebab haleluya. Sebab besertaku. Kita pegang firman-Nya. Ku tidak bimbang. Tuhan Allahku dekat. Kanannya Tuhan, haleluya. Yesus memberiku kemenangan.
haleluya. Sebab Kau besertaku, ku tidak hilang. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Pamanku, tangan kananku, Yesus kemenangan, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan sanggup memberi kemenangan. Kali lagi rapnya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Tuhan mau memberi kemenangan. Yesus hadir. Yesus mau memberi kekuatan. Yesus memegangku dengan tangan kanan Tuhan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memberiku. Haleluya. 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 Biarlah firman Tuhan menguatkan iman jemaatmu yang sudah hadir pada siang ini ya Bapa. Agar firman-Mu mengokohkan, meneguhkan dalam hidup kami. Supaya kami boleh memiliki iman yang teguh, iman yang tangguh, iman yang kokoh, iman yang kuat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, supaya kami tidak mudah digoyahkan, diombang-ambingkan oleh keadaan dunia. Tuhan menyertai dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu pada siang ini ya Bapa. Firman yang sudah kami terima, firman yang sudah kami dengar dan kami pegang, kami mau mengikuti, yaitu berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kau memberkati kebenaran firman-Mu untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan. Apapun yang terjadi, kami tetap ada di dalam penyertaan Tuhan saja. Puji syukur, hormat bagi kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami menyiapkan hati, seluruh pelayan-pelayan perjamuan kudus yang akan membagikan roti dan anggur, tubuh Kristus dan darah Kristus menyatu dalam hidup kami bersama ya Bapa. Dengan penuh ucapan syukur yang kami naikkan kehadirat-Mu pada saat siang ini ya Bapa, kami kerjakan dengan penuh sukacita, kami kerjakan dengan penuh semangat ya Bapa. Dan kami terima berkat-Mu
tubuh Kristus dan darah Kristus menguatkan iman kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Yang ada dalam penderitaan sakit disembuhkan lewat bilur-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan bahwa kesembuhan itu masih berlaku dan masih ada dan bisa kami terima bersama. Di dalam nama Tuhan Kristus kami kerjakan semua ini. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Sebab sudah ya, Pak Jaman sekeluarga saudara bisa mengerti nanti Pak Jaman wayai tugas perjamuan ya. Kemarin WA bahwa masnya Mbak Ngat ya, di Batu mungkin ya sakit, jadi ini tidak bisa melayani perjamuan kudus. Nanti Bapak Meseno ya minta tolong Bapak Meseno, Bapak Yermianopa, Bapak Arinowo untuk maju ke depan untuk membagikan yaitu perjamuan kudus. Dengan darah-Mu kita akan angkat pujian ini. Haleluya. Mendapatkan roti dan anggur, kita akan bangkit berdiri dan kita akan taruh kanan roti tubuh Kristus ini. Kita makan bersama-sama selesai pembacaan firman Tuhan.
penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dengan percaya, dengan iman, kita makan tubuh Kristus yang dipecah-pecah untuk saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Kristus kami akan makan tubuhmu ini. Haleluya. Amin. Kita makan dengan iman. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita taruh cawan tangan kanan, kita angkat bersama-sama ke atas. Perhatikan firman Tuhan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan dosa-dosa kami, perbuatan kami, pelanggaran kami setahun di tahun 2024, di tahun yang baru ini Bapa. Baharui kami semuanya lewat roti dan anggur tubuh Kristus dan darah Kristus. Kami minum dengan percaya sebab Tuhan semua sudah mengampuni ya Bapa. Kami minum di dalam nama Tuhan Kristus dengan percaya. Haleluya. Amin. Kita minum bersama. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya satu saudara yang bisa kita ucapkan di hadapan Tuhan. Selain ucapan syukur kita. Selama 1 tahun 2024 Tuhan pelihara. Dan di tahun yang baru minggu pertama untuk kita terima berkat perjamuan kudus ini. Supaya menguatkan iman kita. Supaya kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan, janji Tuhan digenapi. Yang lemah diberi kekuatan. Yang susah diberi penghiburan. Bahwa yang sakit boleh menerima mujizat kesembuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, terima kasih. Bapa, ialah perjamuan ini menguatkan iman seluruh jemaatmu yang sudah hadir pada siang ini ya Bapa. Supaya kami tetap kuat dan kami tetap memiliki kepercayaan seperti kepercayaan Bapak Abraham. Diberikan, ditularkan, diwariskan kepada jemaatmu di Tunggul Permanu ini ya Bapak. Supaya kami semakin meningkatkan iman kerohanian kami, kesetiaan kami di tahun yang baru ini ya Bapak. Bersamamu kami berjalan, bersama Yesus kami berjalan, bersamamu ya Bapak kami melakukan perkara yang besar. Kami serahkan semuanya. Dan jemaatmu sudah diberkati lewat perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk jemaat dan bisa dikumpulkan kembali gelas-gelas. Haleluya. Sambil kita kerjakan ya persembahan yang
Kedua, kita jalankan bersama-sama. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Kita angkat pujian ini, haleluya. Yesus jalan, haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan, haleluya. Yesus jalan. Kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan, haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Dalam doanya ada keselamatan. kami ucapkan syukur persembahan jemaat yang dikerjakan hari ini. Baik pertama, kedua, sepersepuluh kembalikan jemaatmu berdasarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kalau kami sudah mendengar firman Allah dan kami boleh belajar setia dan kami boleh belajar melakukan akan apa yang Engkau firmankan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di Tuhan. Belum tutup dalam doa. Nanti latihan pujian grup Ibu Muda, grup Marta ya, puji Tuhan. Selasa kembali untuk doa. Mari kaum muda, kembali kita bangkit ya. 2025 doa kaum muda. Rebu ben ya. Rumah tangga ya. Rumah tangga yang ada di dalam keluarga Bapak Eko atau Ibu Sipera ya. Lalu Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa, pelayan mari kembali ya. Sabtu kaum muda, Minggu anak-anak kuliah minggu pagi, siang ibadah raya. Saya akan mengumumkan yaitu hal baptisan air. Untuk minggu kedua, kalau tidak salah itu ingat saya tanggal 12 ya, untuk minggu kedua. Nanti sore yang mengikuti baptisan air pada minggu kedua ya, dikerjakan seperti selesai ibadah ini langsung ya, untuk menyingkat waktu untuk langsung yaitu jebur di kolam ya, baptisan ya. Itu nanti sore jam 5 yang mengikuti baptisan air ngumpul di dalam gereja ya.
diperhatikan ini ya, yang mau mengikuti baptisan air ya, sudah ada tulisan kalau nggak salah kartu keluarga, nama anak ya, contoh saja dari Opi itu kartu keluarganya Bapak Sepo, jadi Opi tanggal berapa lahirnya ya, itu ya nanti yang diperlukan untuk mengikuti baptisan air, tidak dipaksa. Dan juga saya sebagai hamba Tuhan tidak memaksa. Ya. Saya waktu masih agak kuat sama almarhum Bapak Waji, tahu ya Bapak Waji pakai Saji Bindo, saya disuruh Om Yusak Chong, ayo Stefanus, kuat sama Pak Waji, baptis. Ya 5 orang, 10 orang, kalau nggak salah 40 atau 50 orang. Pak Waji tak lihat sampai biru, sampai ngeder-ngeder. Memangnya masuk di kolam itu airnya enggak sedingin itu. Tapi saya diberi kekuatan oleh Tuhan. Saya ingat. Jadi baptisan air itu sangat penting ya. Tolong ya nanti yang mengikuti baptisan air jam 5 sore untuk datang ke gereja ini, yaitu diberi yaitu seperti nasihat-nasihat tentang baptisan air ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira hanya itu saja. Dan ibadah berjalan terus sudah saya umumkan tadi. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehadiran jemaat pada siang hari ini ya. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini dan kita akan bangkit berdiri. Kita sebelum bangkit berdiri berdoa buat Kosyang ya, supaya tangan kanannya yang retak, supaya Tuhan menolong memulihkan, juga keadaan Bapak Dasiman kita bawa dalam doa supaya Tuhan menolong. Dan juga yang lainnya seperti Bapak Juwadi kita bawa juga dalam doa. Tugas kita mendoakan. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan, tugas saya itu cuma mendoakan. Jam 12 malam saya bangun ya, mengucap syukur. Ingat ya akan ketiga ini. Bapak Juwadi, Bapak Dasiman, Kosyang selalu saya doakan. Yang usia-usia lanjut diberi kesehatan selalu. Bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Grup Marta untuk latihan pujian. Haleluya. Setahun sudah dipelihara oleh Tuhan. Setahun yang akan kita jalani 1 tahun ini, kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini. Ku naikkan syukur. Haleluya. Naikkan setiamu Tuhan, besar setia. Sekali lagi besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Pertengahan sampai akhir, Tuhan sudah pimpin ibadah ini, Tuhan sudah memberkati semuanya. Dan kami serahkan dalam tangan Engkau ya Bapak. Jemaatmu yang sudah hadir diberkati oleh Tuhan. Bentar berlatih pujian grup Marta, Tuhan berkati. Bapak, sebelum kami Tuhan Yesus beranjak, kami sudah menerima berkat-Mu, roti dan anggur tubuh Kristus dan darah Kristus. Di mana kami akan terima teks tahunan atau ayat emas
yang akan kami ambil dengan percaya, dengan iman kami, supaya teks tahunan ini boleh menguatkan kami, dan ini adalah firman Tuhan. Kami mengucap syukur semuanya dan kami serahkan dalam tangan Kau ya Tuhan. Terima kasih untuk rencana baptisan air pada minggu kedua. Juga Engkau memberkati seluruh Tuhan Yesus, yaitu semangat kaum muda mungkin yang ada jemaat yang mengikuti baptisan air nanti sore bersama-sama, yaitu boleh mendapatkan suatu dari acara atau apa yang dikerjakannya mengenai baptisan air ini ya Bapak. Dan selesainya kami akan mengambil teks tahunan bersama. Pulang, Allah menyertai pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu, berkati. Dari tempat ini Engkau memberi kekuatan Bapak Dasiman, memberi kekuatan Kosyang, memberikan kekuatan Bapak Juwadi, memberi Tuhan kekuatan Tuhan ibu-ibu yang sudah jemaat-Mu lansia. Tuhan memberikan kemenangan ya Bapak. Kami pulang bersama-sama dilawat Tuhan. Kami pulang bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan semua kehadiran kami sudah disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Engkau. Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada siang ini. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak melimpah dalam hidup kami bersama. Dan kami sudah terima berkat yang daripada Engkau. Dan kami memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir siang ini. Dan kami pulang bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu ke depan disertai oleh Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Ini